Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi, semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan baik, sehat, agar bisa mengikuti pelajaran kali ini, pelajaran geografi dengan baik, dengan tetap semangat. Meskipun kita tidak bisa belajar dengan bertemu langsung, tetapi dengan media online ini. Sekarang kita akan belajar tentang belajar geografi, yaitu KD pertama adalah memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Judul dari KD ini di buku geografi bab yang pertama adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, yang perlu diulas dari judul ini adalah ada dua istilah, poros dan maritim. Jadi biar kalian nanti lebih paham, kita bahas judul ini dulu. Yang pertama, istilah poros. Apa itu poros? Poros itu adalah pusat. Kemudian istilah yang kedua adalah istilah maritim. Ayo, siapa yang tahu apa pengertian dari maritim? Pasti semua tahu arti dari maritim. Apa maritim itu? Laut, ya. Terus Indonesia banyak wilayah lautnya, iya. Apa itu maritim? Siapa yang tahu? Jadi maritim adalah sebuah istilah untuk negara yang hampir semua wilayahnya dikelilingi oleh laut. Kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan yang hampir seluruh wilayahnya berbatasan dengan laut. Nah, itu yang dinamakan dengan maritim. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang berikutnya, mengapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Ayo, mengapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Nah, coba perhatikan peta dunia berikut. Nah, setelah kalian melihat peta itu, tahu di mana letak negara Indonesia? Di mana Indonesia itu adalah negara yang terpisah-pisah, terdiri dari banyak pulau, dan masing-masing pulau itu dihubungkan, dipisahkan oleh laut, ya kan? Nah, dari peta itu kalian bisa melihat bahwa Indonesia ini letaknya berbatasan dengan negara lain, berbatasan dengan laut, berbatasan dengan samudra, berbatasan dengan benua. Nah, jadi ini nanti bahasannya pertanyaan yang tadi, mengapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia. Jadi dilihat dari letaknya, Indonesia itu adalah negara yang sangat strategis, ya kan? Kalau kalian melihat peta tadi itu, Indonesia itu adalah negara yang sangat strategis. Kenapa Indonesia ini negaranya sangat strategis? Kalau kalian masih ingat, Indonesia itu berbatasan dengan dua samudra. Samudra apa? Ayo. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian
selain berbatasan dengan 2 samudra, berbatasan dengan 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi setelah kita membahas kenapa Indonesia disebut sebagai poros maritim, sudah selesai tadi, ya kan? Sudah paham? Sekarang kita akan mengenal bagaimana karakteristik wilayah Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia bisa dilihat dari kondisi, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Oke, sekarang kita bahas letak dulu. Letak wilayah Indonesia ini ada 3. Yang pertama letak astronomis, letak geografis, sama letak geologis. Ayo, siapa yang tahu apa itu letak astronomis? Letak astronomis, ya, letak astronomis adalah letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, siapa yang tahu berapa garis lintang bujur Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ini mulai dari SD, SMP. Ini kalian sekarang sudah kelas 11. Kalau tidak hafal rugi. Ayo. Jadi Indonesia berdasarkan garis lintang bujurnya terletak pada lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, jadi dilihat dari letak astronomisnya tadi sudah. Nah, jelas dari letak astronomisnya ini sangat mempengaruhi kondisi wilayah Indonesia. Dilihat dari kondisi iklimnya. Indonesia ini beriklim tropis. Nah, setelah letak astronomis, ini letak geografis. Ada yang tahu apa itu letak geografis? Nah, pengertian dari letak geografis adalah posisi Indonesia berdasarkan batas wilayah dengan negara lain. Jadi Indonesia itu terletak di antara 2 benua dengan 2 samudra. Benua apa saja? Samudra apa saja? Ya, tadi sudah kan? Nah, bagaimana dampaknya letak geografis Indonesia terhadap kondisi wilayah Indonesia sendiri? Nah, kemudian letak geologis. Letak geologis di sini adalah letak Indonesia berdasarkan posisi batuannya, posisi lempengnya. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri atau terletak di antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia ini adalah negara yang banyak terdiri dari atau terdapat gunung apinya. Nah, bagaimana dampak dari letak geologis tadi terhadap kondisi wilayah Indonesia? Nah, sebelum Bu Yanti menjelaskan lebih jauh, coba sekarang Bu Yanti ingin memberi tugas kalian. Tugas individu kalian kerjakan di buku masing-masing. Ya, catat yang pertama tugasnya adalah sebutkan 3 dampak positif dari poros maritim Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan 3 dampak negatif dari poros maritim Indonesia. Kalau yang nomor 1 tadi dampak positif, yang nomor 2 adalah dampak negatif. Kemudian
Yang nomor 3 adalah dampak positif dan negatif dari letak astronomis, letak geografis, letak geologis Indonesia. Sebutkan masing-masing 3. Ya, sudah paham 3 soal tadi? Silakan dikerjakan di buku. Kemudian nanti hasilnya bisa difoto, japri ke nomornya Bu Yanti. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.